Kalau ikan nila ini dia punya pasaran cukup menjanjikan dan penjualannya masih lancar-lancar di sini. Masih bagus, banyak tibo-tibo yang cari-cari di sini, di petani-petani nila. Produksi benih ikan nila kami sebulan bisa mencapai sampai 100.000 ekor. Dalam produksi kami 100 ribuan benih nila ini kami biasanya pasarkan ke Kota Mobagu, Kota Bitung, Kota Manado, terus yang terjauh yang bisa kami jangkau itu Provinsi Maluku Utara ke Kota Tobelo. Kita menggunakan teknologi RAS, HDP, dan shifting. Di situ ada inputan teknologi, probiotik, dan lain-lain, sehingga limbah yang dihasilkan itu sudah terurai. Di lain sisi, jika ada endapan dalam sistem itu bisa dimanfaatkan lagi untuk kultur cacing sutera. Jumlah penduduk Indonesia semakin bertambah banyak. Peningkatan jumlah penduduk menimbulkan dampak yang cukup luas di berbagai sektor kehidupan manusia. Jumlah penduduk yang meningkat tidak hanya menuntut penyediaan pangan, tetapi juga peningkatan gizi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi pangan dan gizi bagi masyarakat luas. Salah satunya adalah pemenuhan akan kebutuhan protein hewani. Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia umumnya dan Sulawesi Utara khususnya. Salah satunya adalah ikan nila. Ikan nila merupakan salah satu ikan konsumsi air tawar yang diminati oleh masyarakat selain ikan mas dan gurame. Karena ikan nila memiliki rasa daging yang enak, gurih, dan tidak memiliki banyak duri. Selain itu, ikan yang satu ini ternyata juga banyak mengandung vitamin B12, fosfor, selenium, dan kalium. Seperti kita ketahui, dalam 100 gram ikan nila terdapat sekitar 128 kalori, 0 gram karbohidrat, 26 gram protein, 3 gram lemak, serta sejumlah vitamin B3, B12, kalium, fosfor, serta selenium. Tingginya konsumsi ikan nila di masyarakat menyebabkan budidaya ikan nila semakin diminati oleh masyarakat. Salah satunya adalah Marto Diki atau lebih dikenalnya Haji Diki. Merupakan sosok pembudidaya ikan nila yang berasal dari Minahasa Utara. Ia berbudidaya ikan nila selama 15 tahun sejak tahun 2009. Kenalkan, nama saya Marto Diki dari kelompok Besni Roha sebagai ketua kelompok dengan alamat Desa Warukapas, Jaga 3, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Di sini kami di kelompok membudidayakan ikan nila sebagai produksi ikan untuk konsumsi. Dari semua anggota kelompok yang tergabung di Besni Roha sudah menggeluti
pemeliharaan ikan air tawar ini selama 15 tahun dalam menggeluti sebagai mata pencaharian dari kami anggota kelompok Besni Roha untuk pengembangan perekonomian dari kami. Budidaya ikan nila selain mudah, juga mempunyai pasar dan permintaan yang bagus di Minahasa Utara. Itu menjadi alasan kenapa Haji Diki dan pembudidaya lainnya untuk memilih komoditas nila sebagai usaha budidaya. Karena budidaya ikan nila itu di daerah kami cukup menguntungkan karena pasarannya bagus, dan kami juga terus mengembangkan karena memang itu salah satunya yang memang ada peluang dari perekonomian kami untuk mengembangkan perekonomian kami. Yang dulunya contohnya saya, salah satunya contoh saya ketua, dulu saya cuma dari 10 tahun lebih itu pekerjaan saya bukan dari pemeliharaan budidaya. Hanya seorang tukang dan saya beralih profesi menjadi budidaya ikan tawar, ikan nila. Alhamdulillah dulunya perekonomian biasanya ya cuma mencukupi untuk makan. Alhamdulillah sudah bisa membeli transportasi berupa motor dan mobil juga. Kalau awalnya saya cuma waktu masih pertama itu hanya satu kolam yang luasnya isinya bisa ikan 10.000. Isi ikan di dalam 10.000 dan alhamdulillah sekarang ikan saya sudah bisa mencapai kolam ada 10 dan itu sering kita pakai itu untuk panen bergulir dalam sebulan itu mungkin bisa dapat 2 kolam untuk panen. Agar budidaya tetap berhasil dan menguntungkan, Haji Diki dan pembudidaya lainnya menerapkan kaidah-kaidah budidaya, mulai dari pemilihan benih dan pengaturan padat tebar ikan. Kalau benih di sini biasanya dia dari balai ada, balai perikanan, BPAT ya. Baru dari perusahaan juga ada, dari petani-petani pembibitan juga ada yang sudah mengikuti pelatihan perikanan dari perikanan balai. Benih dari balai itu sekarang ini tergantung kalau kita dapat bantuan itu biasanya setahun 2 kali itu hanya untuk membantu dari petani untuk mengurangi biaya produksi. Jadi kami juga alhamdulillah terbantu dengan adanya bantuan bibit itu. Kalau masalah dia punya penyakit ketahanan tubuh dari ikan itu tergantung dari alam kadang-kadang. Kalau dia hujan, kalau dia kebanyakan hujan, ikan tidak tahan. Kalau dia panas juga masih bagus. Ikan ini kebanyakan nila ini dia tidak tahan hujan. Tapi kalau dia panas, dia tahan dia di kolam kami ini. Karena kalau dia kebanyakan hujan, dia biasanya tidak tahan. DP ketahanan tubuh biasanya dia dapat di penyakitnya di kulit. DP penyakit itu di kulit, jadi luka-luka begitu. Kalau biasanya kita tebar itu rata-rata itu paling standar itu 10.000 per kolam. 10.000 per kolam. Jadi kalau dia ada lihat situasi apakah dia kolamnya sebesar apa itu bisa dipakai untuk diisi dengan beberapa jumlah ikan yang dibutuhkan di dalam kolam itu. Budidaya ikan nila memang menjanjikan dan menguntungkan. Dalam setiap kali panen, Haji Diki bisa meraup keuntungan hingga 15 juta rupiah. Kalau dari biasanya kita mengisi dari kolam itu, yang kolam standar itu kita isi 10.000 jumlahnya, dan setiap kolam itu dipanen, dia itu ukurannya 1 kilo per 3 ekor per kilo. Dan biasanya di situ dia panen jumlahnya itu 1,5 ton, 1 ton 500 lah. Baru di situ kita pakan, bisa mengambil pakan di situ jumlahnya sampai 80 karung. 80 karung di situ
dia baru kita dari jumlah kilonya itu baru kita kalikan dengan harga ikan sekarang itu 30.000 per kilo, dia mendapat 45 juta baru kotor. Dia masih kotor 45 juta baru dipotong dengan pakan yang isinya sampai di 30 juta sekian, baru bibit itu sampai jumlahnya itu kalau dia 10 ekor dia jumlah itu dari ukuran 5 sampai 8 cm, harganya 3 jutaan, baru biaya operasional, biaya perawatan kolam dia mendapat di 1 jutaan sekian. Jadi untung kita itu dia setiap panen itu ada sampai di 15 jutaan sekian begitu. Harapan-harapan kami sebagai petani budidaya ikan tawar, yaitu khususnya ikan nila, kami mengharapkan dari pemerintah bisa membantu kami untuk mengadakan pembuatan pakan mandiri lah, atau pakan-pakan yang ada subsidinya dari pemerintah, karena sekarang pakannya termasuk sudah melonjak hebat. DP naik biasanya orang pakai dulunya berapa tahun lalu itu 2019 itu sebelum corona, biasanya pakan itu orang pakai itu cuma 310. Sekarang pakan itu dia sudah mencapai harga di 410 juga. Ada yang sampai 450 tergantung merek dari pakan itu. Tujuan utama dari kegiatan budidaya adalah memperoleh produksi yang tinggi. Beberapa hal yang penting dalam kegiatan budidaya, antara lain tersedianya benih yang baik dan bermutu, ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas. Cara pemeliharaan, pemberian pakan, pengaturan kualitas air, dan inputan teknologi dalam proses pembenihan. Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu sebagai unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya selalu memproduksi calon induk dan benih bermutu yang akan didistribusikan ke pembudidaya, dengan selalu menerapkan prinsip cara pembenihan ikan yang baik dan benar. Jadi teknologi yang kami gunakan untuk memproduksi benih maupun calon induk ikan nila, itu yang pertama dari wadahnya, kami menggunakan sistem HDPE, ada juga sistem RAS, dan untuk benih ada salah satu yang kami gunakan itu dengan metode shifting. Itu untuk wadahnya. Kemudian dari peningkatan kapasitas produksi itu berbeda-beda, misalnya saja di benih. Untuk pada tebarnya di metode shifting itu bisa sampai 2000 ekor per meter kubik. Kemudian untuk di HDPE itu 1000 ekor per meter kubik. Itu sebagai pembanding dibandingkan dengan sistem konvensional. Nah, kalau sistem konvensional selama ini biasanya di pendederan atau produksi benih itu menggunakan kepadatan 100 sampai 200 ekor per meter persegi. Kemudian ada juga di sistem RAS, kepadatannya kami masih mengacu dari sistem HDPE itu untuk ditingkatkan menjadi 1000 ekor per meter kubik. Itu untuk benihnya. Kalau untuk calon induknya dengan wadah tadi, untuk sistem RAS kepadatannya 300 sampai 500 ekor per meter kubik. Dan untuk sistem HDPE 10 sampai 15 ekor per meter kubik. Sedikit menjelaskan mengenai metode shifting yang kami gunakan. Jadi itu peningkatan produksi pada 1 unit kolam
di mana pada sistem konvensional itu tahapan pendederan hanya bisa maksimal 100 sampai 200 ekor per meter persegi. Dengan luasan kolam yang sama, kami menggunakan metode shifting, itu menggunakan sistem jaring. Menggunakan sistem jaring-jaring yang dipasangkan di kolam sehingga kepadatan dalam per meter kubiknya itu bisa mencapai 1.000 sampai 2.000 ekor per meter kubik. Dampaknya ke lingkungan dan secara ekonomi, kalau saya mulai dari sisi ekonominya, secara ekonomi dengan penggunaan HDPE maupun RAS ataupun sistem shifting, itu peningkatan ekonominya cukup signifikan. Karena jika kita melihat kepadatan ikan tadi yang akan dihasilkan dengan sintasan yang sama, itu jauh lebih banyak ikan yang di HDPE, RAS, dan shifting dibandingkan sistem konvensional. Ya minimal 5-10 kali lipat dibandingkan sistem konvensional. Sedangkan dari sisi lingkungannya, dengan penggunaan atau peningkatan teknologi itu akan ramah lingkungan. Ketika kita menggunakan teknologi RAS, HDP, dan shifting, di situ ada inputan teknologi, probiotik, dan lain-lain, sehingga limbah yang dihasilkan itu sudah terurai. Di lain sisi, jika ada endapan dalam sistem itu bisa dimanfaatkan lagi untuk kultur cacing sutra. Jadi sedimennya itu bisa dimanfaatkan untuk budidaya cacing sutra, ataupun limbahnya bisa digunakan untuk pupuk tanaman. Jadi ketika air ini dibuang keluar ke perairan umum itu sudah terurai. Sedangkan di sistem konvensional itu resiko buangan limbah itu akan keluar ke lingkungan umum jika tidak dilengkapi dengan IPAL. Sedangkan penggunaan IPAL juga itu membutuhkan inputan teknologi bakteri untuk mengurai buangan limbah dari sistem konvensional. Tetapi selama ini di lapangan, bahkan di masyarakat umum, sistem konvensional itu air buangan limbahnya langsung dilepas ke perairan umum. Ini akan berdampak pada lingkungan, sehingga salah satu untuk mendukung program Blue Economy-nya Bapak Menteri, khususnya di bidang budidaya, yaitu yang berkelanjutan, hal ini harus kita perhatikan untuk keberlanjutan budidaya, di mana penggunaan teknologi, inputan teknologi, sehingga hasil limbahnya itu betul-betul ramah lingkungan. Untuk teknologi RAS, HDP, dan shifting itu bisa dilakukan di pembudidaya, asalkan sarana pendukung dan teknologinya itu telah dikuasai. Karena ini akan banyak inputan teknologi, memang perlu dikuasai teknologinya sebelum dilakukan di pembudidaya. Sehingga butuh diseminasi atau sosialisasi terkait teknologi ini ke pembudidaya, baik berupa bantuan sarana prasarana ataupun sosialisasi secara langsung. Untuk wilayah distribusi benih maupun calon induk nila itu difokuskan pada wilayah kerja Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu, yaitu provinsi-provinsi yang ada di Pulau Sulawesi, juga provinsi-provinsi yang ada di Maluku, dan provinsi-provinsi yang ada di Pulau Papua. Jadi fokusnya Indonesia Timur. Usaha budidaya ikan nila tidak sebatas pada pembesaran saja. Tetapi dari segmen pembenihan juga sangat menguntungkan dan menjanjikan. Hal ini dirasakan oleh Ronald. Berbeda dengan pembudidaya lain, Ronald yang merupakan ketua Pokdakan Mate Lenteng di Tumaluntung lebih memilih budidaya ikan nila di segmen pembenihan. Tak tanggung-tanggung, benih hasil produksi Ronald didistribusikan hingga kota Tobelo, Maluku Utara.
Nama saya Ronald Untungan. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Matelengteng yang beralamatkan di Desa Tumalungtung, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Jenis ikan nila yang kami budidayakan ialah ikan nila sultana sama nirwana. Alasan kami untuk pembenihan ikan nila karena ikan nila itu pasarnya masih luas, perawatannya tidak sulit, pemasarannya juga mudah. Produksi benih ikan nila kami sebulan bisa mencapai sampai 100.000 ekor. Dalam produksi kami 100 ribuan benih nila ini kami biasanya pasarkan ke Kota Mobagu, Kota Bitung, Kota Manado, terus yang terjauh yang bisa kami jangkau itu Provinsi Maluku Utara ke Kota Tobelo. Jadi dalam produksi kami yang 100.000 ekor per bulan belum bisa memenuhi permintaan pasar. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin memulai usaha untuk budidaya ikan nila masih terbuka luas karena permintaan di pasar itu masih cukup banyak. Benih yang kami produksi 100.000 per bulan, kami bisa mendapatkan omset kotor itu 20 jutaan, dipotong sama biaya-biaya yang lain-lain, pakan, perawatan, kolam, sama tenaga kerja, listrik, bisa mendapat omset bersih itu 10 jutaan. Jadi omset kotornya itu 20 jutaan, dipotong pembiayaan lain-lain, penghasilan bersih saya itu sekitar 10 jutaan. Itu untuk saya pribadi. Untuk itu di luar teman-teman satu kelompok dengan saya. Semakin banyaknya geliat pembudidaya ikan nila, khususnya di Minahasa Utara, untuk pemenuhan kebutuhan induk unggul dan benih bermutu, Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Tatelu bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat pembudidaya ikan nila di sentra-sentra produksi dengan harga yang terjangkau. Terlebih untuk pengembangan Kampung Perikanan Budidaya Ikan Nila yang menjadi program terobosan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Upaya untuk meningkatkan produksi ikan nila tentunya melalui penyediaan induk unggul dan benih bermutu. Nah, ada beberapa teknologi yang kami lakukan untuk menyiapkan benih dan induk unggul tersebut, misalnya melalui sistem RAS. Kemudian kita menggunakan kolam HDPE dalam produksi, kemudian melalui metode shifting. Saat ini program yang kami lakukan adalah pemberian bantuan induk unggul dan benih bermutu, termasuk dengan bioflok. Pendampingan teknologi yang diberikan antara lain pendampingan teknologi untuk bioflok, sistem bioflok, kemudian pendampingan teknologi dalam cara pembuatan pakan ikan yang baik, cara pembenihan ikan yang baik, dan cara budidaya ikan yang baik sehingga produksi ikan nila dapat berkelanjutan. Dalam meningkatkan produksi ikan nila tentu BPBAT Tatelu tidak dapat bekerja sendiri, sehingga kami perlu dukungan semua stakeholder, mulai dari pemerintah daerah, akademisi, dan terutama penyuluh-penyuluh perikanan kita yang berhadapan langsung dengan para pembudidaya di masyarakat. For menyediakan induk unggul dan benih bermutu, pembudidaya jangan khawatir karena torang ada di sini di BPBAT Tatelu. Ikan merupakan salah satu komoditas yang terbuka lebar untuk dipasarkan, baik pasar domestik ataupun dijadikan komoditas ekspor. Selain itu, dapat dengan mudah dibudidayakan secara massal oleh masyarakat, baik dari segmen pembenihan maupun pembesaran. Selain sebagai komoditas yang potensial, mempunyai peran strategis dalam meningkatkan perekonomian Indonesia karena sebagai komoditas yang mempunyai nilai tinggi dan permintaan pasar yang luas, juga dapat menyerap tenaga kerja.